Assalamualaikum, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Saya sering bertanya dalam hati, bagaimana perasaan jadi Tuhan? Kan yang kita gambarkan tentang Tuhan itu adalah Maha Kuasa, Maha Kuat, Maha Berkehendak, abadi, esa. Tidak ada awal baginya, tidak ada akhir baginya. Semua ruang dan waktu itu tidak bisa disematkan untuk melingkupinya. Apakah dengan demikian maka Tuhan juga mutlak dalam kebosanan? Saya tuh berpikir, Saitama yang punya kekuatan segitu aja, dirinya tuh jadi bosan, jadi oleng, mentalnya tuh rada kolaps gitu. Lalu bagaimana dengan Tuhan? Bul, jangan gitu ya, Anda kurang ajar sekali. Jangan sekali-kali bandingkan antara Tuhan dengan manusia, apalagi dengan Saitama. Ya masalahnya adalah yang suka membanding-bandingkan tuh bukan saya. saya tuh saya tuh gak ada di ranah berpikir itu. Yang suka membanding-bandingkan itu kan sebenarnya adalah yang lain gitu. Jadi mereka tuh memahaminya Tuhan itu mengadili, Tuhan itu menghakimi, Tuhan itu kasih, Tuhan itu mulia, Tuhan itu bersih, Tuhan itu suci. Lalu semuanya ditambahkan dengan atribut maha. Jadi maksudnya kalau seandainya tidak ada atribut maha, maka semua yang namanya suci, berkuasa, berkehendak, menghakimi, dan sebagainya, itu kan sebenarnya adalah atribut manusiawi. Yang setelah ditambah maha, maka itu kita sematkan kepada Tuhan. Artinya apa? Artinya upaya kita untuk memahami Tuhan sebenarnya juga adalah dengan membandingkannya dengan kemanusiaan. Nah, karena itu maka ketika saya mengajukan pertanyaan apakah Tuhan merasa bosan, itu juga sebenarnya adalah pertanyaan yang tidak kurang ajar. Tapi memang sebagian dari teolog itu punya standar ganda gitu. Jadi mereka suka membanding-bandingkan Tuhan dengan manusia, bahwa Tuhan itu maha memaafkan dan lain sebagainya, tapi di sisi lain kalau ada pertanyaan seperti ini biasanya ngeles. Dan akhirnya tidak banyak orang yang berani mengajukan pertanyaan seperti itu, dan pertanyaan itu dianggap tabu. Tapi saya berani mengajukan pertanyaan itu. Nah, bagaimana penjelasannya? Simak videonya sampai tuntas. Yuk kita mulai. Apa yang paling mengerikan dari konsep neraka dalam agama Islam? Time loop. Pengulangan waktu. Jadi dalam gambaran Islam, neraka itu adalah tempat manusia menerima siksaan, dia dirujak, dia dihancurkan, dia dileburkan, dia dibakar, digiling, dimutilasi, disakiti dengan tindakan-tindakan yang paling ekstrim, dan setelah tubuhnya hancur, maka waktu kembali ke posisi semula, dia utuh lagi, kemudian mendapatkan siksaan lagi, dibakar lagi, dimutilasi lagi, direbus lagi, dirajam lagi, dilindas lagi, dan begitu seterusnya. Setelah tubuhnya hancur, berulang lagi situasinya seperti itu. Dan untuk beberapa orang diklaim siksaan itu abadi, tidak akan pernah berakhir, terus-menerus dalam situasi yang seperti itu. Jadi kalau ada bapak-bapak yang takut anaknya murtad dan sebagainya, karena pikirannya adalah, saya tidak mau kalau anak saya mendapatkan siksaan yang sebegitunya dan selamanya, tanpa harapan, tanpa peluang, tanpa akhir, selamanya menjadi seperti itu. Nah, ini kan mengerikan. Atau bahkan seandainya time loop itu kita turunkan penderitaannya, bahwa bahkan tidak ada penderitaan sama sekali, misalkan pengulangan yang terjadi terus-terusan berkesinambungan, itu sebenarnya juga tetap menyiksa, Baraya. Coba Baraya hidup kayak gini, terus pas besoknya bangun, ternyata kembali ke posisi semula. Besok bangun kembali ke posisi semula. Itu pasti nyiksa banget. Bahkan seandainya kehidupan di situ tuh gak buruk-buruk amat gitu. Baraya tahu kan, Dormammu kenapa tidak masuk ke gelanggang perang? Ya karena dia diteror sama Doctor Strange yang memasukkannya ke dalam time loop. Dan Dormammu pada posisi itu adalah dia tidak tersakiti, dia yang nyakiti terus-terusan gitu. Tapi dianya yang trauma dan stres gitu. Akhirnya tidak masuk ke dalam cerita yang lebih berkelanjutan. Karena apa ya? Karena
time loop itu menyiksa. Pengulangan waktu itu, keberadaan waktu yang tanpa batas itu menyiksa. Nah, pertanyaannya adalah, apakah sebenarnya Tuhan tuh memang merasakan itu dan tahu bagaimana penderitaannya dan tahu betapa sakitnya kebosanan itu, maka sampai akhirnya itu dijadikan sebagai hukuman buat manusia. Makanya Nietzsche di salah satu karyanya, saya lupa yang mana, dia tuh kan pernah menyindir gitu. Ada di luar sana tuh ada Tuhan yang sudah bosan dirinya menjadi Tuhan gitu. Karena menjadi Tuhan itu pasti akan menjadi sangat membosankan gitu. Ya begitu. Tapi ya itu, Nietzsche juga pada akhirnya gila gara-gara gara-gara mengusik Tuhan. Makanya tidak banyak orang yang berani mengajukan pertanyaan seperti yang saya ajukan kepada Baraya ini gitu. Dan kalau memang itu dianggap terlalu berbahaya atau terlalu menyinggung, yuk kita pindah, atau pertanyaannya jangan apakah Tuhan mengalami bosan, bagaimana sebenarnya perasaannya. Nah, itu kita tukar, kita ganti menjadi seandainya kita Tuhan dan memiliki kemaha abadian, apakah kita juga akan merasa bosan gitu. Sekali lagi ya, jangan terlalu menganggap bahwa pertanyaan ini tuh tabu dan kurang ajar, sebab ini adalah pertanyaan filosofis yang sebenarnya sejak zaman dulu juga didiskusikan. Salah satu tokoh yang paling terkemuka dan getol banget dalam mendiskusikan ini adalah Muhyiddin Ibnu Arabi, salah seorang tokoh filsafat tasawuf, teosofi yang sangat berpengaruh. Dia tuh langsung bukan hanya mengajukan pertanyaan, tapi dia langsung menjawab, iya, Tuhan ini selama ini mengalami kebosanan yang sangat luar biasa. Maka beliau itu sering mengutip hadis yang entah berasal dari mana, bahwa aku, hadis qudsi ya, bahwa aku, Allah Subhanahu wa taala, adalah harta yang ingin dibuka, yang rindu untuk segera dibuka gitu, untuk segera ditemukan. Karena dalam pikirannya Ibnu Arabi, Tuhan itu bagaimanapun merasa kesepian, merasa kebosanan, merasa sendirian, dan itulah yang menjadi motif terbentuknya alam semesta. Jadi Tuhan mengalami kehidupan yang tanpa batas. Kehidupan yang tanpa batas ini tidak menjadi eksistensi, tidak menjadi wujud karena ya benar-benar absolut tanpa batas. Tapi karena itu Tuhan itu selalu berpikir bosan, maka itu dia tuh harus menciptakan sesuatu yang membuat kebosanannya itu hilang. Nah, tapi di luar sana itu tidak ada sesuatu apapun selain diri Tuhan sendiri, karena Tuhan adalah satu-satunya yang absolut, satu-satunya Tuhan, satu-satunya wujud, yang lain tidak wujud. Nah, karena yang lain itu tidak ada, bagaimana Tuhan mau menciptakan sesuatu? Karena di luarnya itu adalah tidak ada. Maka kemudian Tuhan memanifestasikan dirinya, Tuhan dalam bentuk ide, Tuhan dalam bentuk wujud, itu memanifestasi dalam diri yang ia menjadi cerminan, dan cerminan Tuhan inilah yang disebut sebagai alam semesta. Jadi alam semesta sebenarnya adalah cerminan Tuhan. Ada planet, ada batu, ada air, ada lampu, ada baraya dan pacar baraya dan seterusnya. Ini semuanya adalah manifestasi dari Tuhan. Inilah yang kemudian sering disalahpahami oleh para pengkritik Ibnu Arabi. Ibnu Arabi dikatakan manunggaling kaula Gusti, menyamakan Tuhan dengan makhluknya. Sebenarnya yang dimaksud dengan Ibnu Arabi itu bukan menyamakan makhluk dengan Tuhannya, tetapi Tuhan memanifestasi dari alam, maka alam semesta inilah sebenarnya adalah Tuhan yang berpikir, dan pikiran itu menjadikan kita tuh ada gitu. Gimana ya penjelasannya? Tapi kurang lebihnya seperti itulah. Nah, Ibnu Arabi itu berpikir bahwa dengan cara itulah akhirnya Tuhan tuh merasakan cinta, merasakan kerinduan, merasakan penderitaan. Tuhan itu bisa merasakan kekecewaan, rasa haus dan lapar, kemenangan atas prestasi dan sebagainya. Jadi semua yang dilakukan oleh makhluk, semua yang dirasakan oleh makhluk itu langsung dirasakan olehnya. Maka kalau kita lagi sedih, kalau kita lagi marah,
itu tuh kemarahan kita tuh berhubungan dengan kemarahan Tuhan, kesedihan kita tuh langsung dirasakan juga oleh Tuhan, karena kita adalah manifestasi dari Tuhan yang esa. Karena tidak ada sesuatu apapun selain Tuhan, maka keberadaan kita sebenarnya adalah nisbi. Kita tuh hanya perwujudan dalam bentuk citra dari pikiran Tuhan. Kenapa pikiran Tuhan itu mewujud menjadi ini? Agar Tuhan hidup dan ada batasannya, dan agar Tuhan itu bisa merasakan. Jadi tidak tersiksa dalam kebosanan. Jadi Tuhan menciptakan segala sesuatu agar Tuhan tidak kesepian, agar Tuhan tidak bosan. Itu dalam pikirannya Ibnu Arabi. Baraya bisa cek di Futuhatul Makkiyah atau yang semacam itu yang teman-temannya. Walaupun akses terjemahannya agak sangat sulit, tapi Baraya bisa cek di ini ya, di AI gitu ya. Nah, makanya disinilah kemudian tercipta konsep surga dan neraka yang begitu gitu, yang ada time loop dan lain sebagainya. Karena kita bayangkan begini Baraya, setiap kita melakukan kejahatan, sebenarnya kita tuh gak usah ngapa-ngapain, Tuhan tuh udah tahu. Karena kejahatan kita tuh adalah manifestasi juga atau konsekuensi dari manifestasi Tuhan. Jadi karena Tuhan juga ada bersama kita ketika kita melakukan kejahatan, ketika kita melakukan kebaikan dan sebagainya, maka amarah kita, kekecewaan kita dan sebagainya itu juga adalah amarah kekecewaan yang dimiliki oleh Tuhan. Jadi setiap kali kita melakukan dosa, itu ada akumulasi kekesalan, ada akumulasi kejengkelan yang tidak terbendung. Jadi semakin kita melakukan tindakan-tindakan yang jahat, sering dan tidak bertobat kita di situ, maka itu tuh akan berakumulasi menjadi amarah Tuhan yang sangat luar biasa gitu. Dan amarah dari Tuhan itulah neraka. Jadi neraka yang kita bayangkan itu ada orang dipalu, ada orang digiles, ada orang dibakar dan sebagainya. Dalam pemikiran Ibnu Arabi ya itu sebenarnya hanya cara untuk bisa menerjemahkan kepada orang awam yang sebenarnya adalah bahwa neraka itu adalah amarah dari Tuhan, perwujudan dari amarah Tuhan, dan surga itu adalah perwujudan dari kelegaan Tuhan. Jadi kalau kita melakukan tindakan yang jahat dan karena itu kita merasakan hati kita sebenarnya berkeberatan atau kemudian kecewa atau karena marah dan sebagainya, dan kita tidak bertobat, kita tidak melepaskan diri dari kejahatan itu akan berakumulasi karena itu juga yang dirasakan oleh Tuhan. Jadi Tuhan akhirnya ya seperti gini gitu. Jadi manifestasi Tuhan tuh terbatas, kemudian ngonten, ada yang pabrik apa dan sebagainya, itu kan manifestasi. Akhirnya di situ tuh Tuhan tuh tidak lagi bosan, tidak lagi tersiksa dalam kerinduan, tidak tersiksa dalam kehampaan, ketidakterkenalan, tapi hidup menjadi ada seperti kita, walaupun adanya itu ya ada dalam pikirannya yang kemudian mewujud dalam alam semesta yang nisbi gitu kan. Nah, jadi kalau nanti Tuhan sudah mengkiamatkan dunia, maka ya Tuhan harus bikin lagi dunia barunya berikut lagi, bikin lagi. Dan karena setiap semesta itu secara absolutnya berbeda satu sama lain, ya Tuhan akhirnya tidak lagi merasa bosan, tidak lagi merasa hampa, dan akhirnya merasa dikenali. Jadi Tuhan tuh bercermin, di dalamnya itu adalah alam semesta, dan itu membuat Tuhan merasa cukup. Nah, apakah Baraya percaya dengan itu? Ya kalau Baraya tidak percaya juga tidak apa-apa. Cuman maksud saya sebenarnya itu adalah penggambaran dan pengalaman dari orang-orang yang mencoba secara spiritual memahami Tuhan. Kalau memang Baraya tidak setuju dan mengira bahwa apa yang dikatakan atau yang diklaim mengatasnamakan Ibnu Arabi itu salah, ya setidaknya mereka itu adalah orang-orang yang berupaya untuk memahami Tuhan itu seperti apa, memahami kebosanan itu seperti apa, surga dan neraka itu seperti apa. Kontemplasi itulah yang akhirnya membawanya pada tindakan-tindakan yang kita anggap kurang ajar. Mungkin sebenarnya bukan kurang ajar, mungkin karena kita saja yang tidak berani untuk memikirkan itu. Toh pada akhirnya Ibnu Arabi dan teman-teman sejawatnya itu menemukan kedamaian abadi ketika merasa atau mengklaim bisa mengerti perasaan Tuhan. Baraya bisa ngerti perasaan pacar, udah ngerasa bangga. Nah ini ada orang-orang tertentu yang merasa bahwa dirinya itu memahami Tuhan. Tapi dan karena Ibnu Arabi juga sebenarnya sadar bahwa dirinya sedang berbicara di mana gitu, maka Ibnu Arabi itu kemudian memisah
Tuhan itu dalam dua dimensi. Tuhan ilahiyah dan Tuhan rububiyah. Tuhan ilahiyah itu adalah Tuhan yang manusia sembah, dan karena itu gambaran-gambaran tentang Tuhan itu adalah yang bisa kita bayangkan, yang bisa kita sembah. Tuhan yang asli itu tidak bisa kita sembah. Kita bahkan tidak bisa menjangkaunya. Tuhan ansih aja seperti itu gitu. Nah, jadi kata Ibnu Arabi, kalau kita ngomongin hal-hal yang dianggap tabu di masyarakat seperti ini dan sebagainya, kemudian kita memperdebatkan Tuhan dan sebagainya, jangan khawatir, Tuhannya tidak pernah berubah. Tuhannya tetap ada dalam situasi yang mutlak. Nah, kita membicarakan Tuhan sebenarnya bukan membicarakan Tuhan yang sejati, tetapi Tuhan yang ada dalam pikiran kita. Makanya kalau kita, misalkan saya, kenapa Guru Gembul berani mikirin tentang Tuhan yang seperti itu? Ya nggak apa-apa, karena Tuhan yang asli tidak mungkin bisa saya bayangkan, dan Tuhan yang sedang kita bicarakan itu adalah Tuhan-Tuhan hasil dari pemikiran kita sebagai manusia. Jadi jangan merasa bersalah dengan pikiran ini. Tuhan yang asli tetap ada di sana bersama kita, menjanjikan sesuatu yang besar untuk kita, tetapi kita sama sekali tidak mampu menjangkaunya. Dan kita tidak khawatir dengan itu. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.